Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Biasanya seseorang ketika mendapat kesempatan untuk ke tanah suci, apakah untuk berhaji atau melaksanakan ibadah umrah, maka dia akan pergunakan betul kesempatan itu untuk memperbanyak beribadah sekaligus berdoa. Pengalaman saya di dalam mendampingi para jemaah, saya perhatikan tidak sedikit mereka yang sejak dari tanah air sudah menyiapkan daftar doa yang akan mereka mohonkan selama berada di tanah suci, terutama ketika mereka sedang melaksanakan tawaf. Maka menjadi menarik ketika kita membaca di dalam sebuah asar, mana diriwayatkan ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang selama 7 putaran tawaf beliau hanya mengulang-ulang satu doa, dan doanya pun sangat-sangat singkat sekali. Allahumma ja'alni minal qalil, itu doanya, yang artinya ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Itu saja yang diulang-ulang selama 7 putaran tawaf. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Selesai tawaf, rupanya ada sahabat lain yang memperhatikan beliau. Ditanya, kok Anda ini aneh sekali. Orang lain doanya panjang-panjang, segala yang kira-kira akan membahagiakan dunia dan akhirat mereka mohonkan. Anda cuma mengulang-ulang satu doa itu, kenapa? Sahabat Rasul ini kemudian mengatakan, saya pernah mendengar langsung dari mulut Rasul yang mulia ketika beliau menyampaikan firman Allah di Quran surat Saba ayat 13, wa qalilun min ibadiyas syakur. Betapa sangat sedikit sekali, kata Allah, hamba-hamba yang mau bersyukur. Bersyukur pada Allah artinya siap untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Yang seperti itu hanya sedikit sekali. Karena itu hanya sedikit sekali mereka yang bakal masuk surga. Kebanyakan manusia dan jin akan menjadi penghuni neraka. Akan jarak dari jahannam kasiran minal jin wal ins. Sungguh kami akan campakkan, kata Allah, ke dalam neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Di Quran surat As-Sajdah ayat 13, Allah bahkan menyatakan la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam dengan kebanyakan dari jin dan manusia. Yang bakal masuk surga hanya sedikit sekali. Itulah sebabnya saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Kenapa hanya sedikit mereka yang bakal masuk surga? Walaupun keimanan itu sebuah pilihan, di mana Allah memberikan hak sepenuhnya kepada manusia untuk menentukan pilihan. Apakah dia memilih beriman atau memilih kafir? Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sejak generasi manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik ini, insyaallah sampai dengan kiamat, yang memilih beriman itu hanya sedikit saja. Walaupun dulu Allah tidak pernah intinya mengutus para nabi, para rasul, yang kita tidak tahu persis berapa jumlah. Sebab kata Allah, sebagian dari mereka tidak kami kisahkan dalam Al-Quran. Masing-masing para rasul diberi mukjizat, sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa, untuk membuktikan kalau mereka itu rasul, agar jangan sampai manusia ragu. Tetap saja kebanyakan manusia memilih kafir. Bahkan para nabi itu
Dalam catatan sejarah ada 39 yang dibunuh oleh Bani Israel. Bukan hanya saja ditolak ajaran yang dibawanya, bahkan 39 nabi yang mereka bunuh. Sekarang kita ambil contoh Nabi Nuh alaihissalam. Berapa tahun beliau berdakwah? Al-Quran menyatakan 950 tahun. 950 tahun beliau mengajak manusia agar memilih beriman. Dan itu beliau lakukan setiap hari, bahkan pagi dan petang. Inni da'awtu qauman lailan wa nahar. Setelah Allah yang maha tahu hati manusia, tidak akan ada lagi manusia yang bakal beriman. Allah perintahkan Nuh, siapkan bahtera. Disiapkan bahtera. Setelah siap, masukkan binatang masing-masing sepasang. Tidak mungkin seluruhnya masuk. Lalu masukkan orang-orang yang beriman ke dalamnya. Berapa yang masuk? Hanya 40. Ada yang mengatakan 40 pasang. Kalau 40 pasang berarti 80. 950 tahun. Bahkan beliau tidak berhasil mengislamkan istri dan salah seorang anaknya Kan'an, sehingga harus menyaksikan dengan mata sendiri bagaimana ketika anaknya Kan'an menjerit-jerit saat ditenggelamkan oleh Allah bersama musyrikin. Hanya sedikit orang yang beriman. Sekarang kita lihat saja manusia yang hidup sekarang ini berapa? Konon 7 miliar. Berapa yang mungkin? Konon katanya 2 miliar. Dan 2 miliar itu sudah terhitung aliran-aliran sesat. Karena aliran-aliran sesat itu yang kita sebut aliran sesat itu mereka mengaku muslim. Syiah misalnya mengaku muslim. Ada Syiah itu Islamnya dari mana? Syahadatnya beda, kitab sucinya beda, hadisnya beda, rukun iman, rukun Islamnya beda. Mulai dari azan sampai wudu sampai sholatnya berbeda, tanah sucinya pun beda. Ahmadiyah juga dihitung sebagai Islam. Yang kalau kita singkirkan sekarang aliran-aliran sesat ini dari perhitungan, paling tersisa 1,8. Hanya sedikit yang beriman. Sedikit orang-orang yang beriman ini kemudian diseru oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah 208. Saya bacakan di awal khutbah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalau memang betul kalian benar-benar beriman, udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Islam hadir untuk mengatur kehidupan orang yang mukmin itu dari mulai A sampai Z kehidupan, dari mulai urusan masuk WC, keluar WC, sampai mengatur kehidupan bermasyarakat bernegara. Bukan hanya sebatas mengatur sholat, zakat, saum, haji saja. Itulah sebabnya Allah menurunkan 6.600 sekian ayat Al-Quran, yang sebagian dari ayat-ayat ini kemudian dijelaskan oleh tidak kurang dari 5.000-an hadis Rasulullah SAW. Kenapa sampai ribuan ayat dan ribuan hadis? Karena yang mau diatur dari kehidupan orang yang mengaku mukmin itu bukan hanya sebatas sholat, zakat, saum, haji saja. Seluruh kehidupannya mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Sayangnya kita sudah terlalu lama diracuni oleh pemikiran-pemikiran sekularisme, sehingga apa yang terjadi di negeri yang katanya mayoritas penduduknya muslim, Islam sudah terpisah dari kehidupan. Di mana kita bisa menemukan lagi nilai-nilai Islam dalam kehidupan? Paling hanya tinggal di masjid ini. Ketika umat Islam sedang sholat, begitu keluar dari masjid, sudah susah kita membedakan mana muslim mana kafir. Sebagai salah satu contoh misalnya, negeri ini sudah 80 tahun merdeka. Artinya kita punya hak sepenuhnya untuk mengatur negeri ini sesuai dengan hukum yang kita inginkan. Tidak bisa negara lain ikut campur
atau membatasi hak kita. Kita bukan negara yang terjajah, negara merdeka. Selama 80 tahun kita menjadi bangsa yang merdeka, belum pernah satu detik pun kita melaksanakan syariat Allah dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Satu detik pun belum pernah kita laksanakan. Pertanyaannya apa? Ragu kita dengan kebenaran yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, baik itu menyangkut masalah ekonomi, sosial, politik, hukum, pidana. Seorang mukmin dia yakin betul bahwa isi Al-Quran mutlak benar. Jangankan menolak, ragu pun sudah bukan mukmin. Oke, di awal Al-Baqarah Allah menyatakan zalikal kitabu la raib. Zalikal kitab, Alkitab Al-Quran itu sebetulnya tidak boleh ada seorang mengaku mukmin lalu meragukan satu ayat. Seorang mukmin yakin apa yang dinyatakan Al-Quran adalah mutlak benar. Dan setiap yang bertentangan dengan yang mutlak benar pasti salah. Tidak mungkin ada kebenaran itu bisa dua bertolak belakang. Nah, kalau seandainya kita memang seorang mukmin yakin aturan dan hukum Allah, syariat Allah itu mutlak benar, lalu kita tidak menjalankannya, malah kita menjalankan aturan lain yang jelas-jelas bertolak belakang dengan aturan Allah, setiap yang bertolak belakang masih salah. Karena masuk akal sehat tidak. Kita yakin syariat Allah, syariat Islam itu mutlak benar, lalu kita tinggalkan dan kita jalankan aturan-aturan yang bertolak belakang dengan yang kita yakini benar, yang masih salah kan? Masuk akal sehat. 80 tahun kita meninggalkan yang benar dan menjalani kehidupan yang salah. Masuk akal tidak? Saya khawatir di benak kebanyakan kita sudah menganggap aturan Allah itu sudah salah atau meragukan, atau bahkan dengan bahasa yang sering kita dengar sudah bertentangan dengan HAM, tidak manusiawi dan lain sebagainya. Kalau sudah seperti itu masih memungkinkan orang itu disebut mukmin. Lihat ancaman Allah di Quran surat Al-Maidah 44, 45, 47 masing-masing di akhir ayat. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Dan di ayat 47-nya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang punya wewenang untuk menetapkan dan atau melaksanakan aturan, lalu dia tidak menggunakan wewenang itu untuk menetapkan dan atau melaksanakan aturan dan hukum Allah, lalu dia menggunakan wewenangnya untuk menetapkan aturan hukum yang lain. Hanya 3 kemungkinan: kafir, zalim, fasik. Ada yang selamat? Tidak ada. Tidak ada yang selamat. Kalau tunjukkan pada saya satu ayat yang menyatakan selamatlah orang yang tidak melaksanakan aturan dan hukum Allah. Hanya 3 kemungkinan. Kafir kalau dia menganggap aturan Allah itu sudah tidak relevan dengan zaman. Zalim kalau dia yakin itu aturan Allah itu benar, tetapi karena sesuatu hal, karena urusan kepentingan duniawi, takut misalnya kalau dia tetapkan itu ada resiko di dunia yang harus dia hadapi, sehingga dia lebih takut pada manusia daripada kepada Allah SWT, maka zalim. Karena dia keluar dari ruang lingkup seharusnya dia sebagai seorang muslim, maka dia fasik. Maka sudah selayaknya lah kita bertanya, kalau kita punya keluarga, saudara, teman, sahabat yang kebetulan punya wewenang di negeri ini untuk menetapkan dan atau melaksanakan aturan dan hukum. Tanya kepada kita, kenapa Anda tidak perjuangkan untuk menetapkan dan melaksanakan aturan dan hukum Allah? Dari jawabannya itulah nanti kita bisa tahu apakah yang bersangkutan punya hak untuk disolatkan kalau dia meninggal dunia atau tidak.
Orang itu masih sholat, orang itu sudah haji sudah sekian kali, orang itu masih beriman pada Allah. Nah, kurang apa berimannya iblis? Dari segi keimanan iblis terhadap zat Allah, saya yakin iblis jauh lebih beriman dibanding kita. Kita yakin Allah itu ahad, Allah itu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, karena Allah berfirman dan firman-Nya disampaikan Rasul kepada kita. Iblis itu lihat di dalam Al-Quran, berapa kali terjadi dialog antara Allah dengan iblis, berdialog langsung dengan Allah. Iblis itu langsung berdialog dengan Allah. Iblis melihat betul kalau Allah itu tidak punya anak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu bagi. Pantaslah kalau iblis dan keturunannya itu diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, 80.000 tahun mereka hidup dalam keimanan. Wajar mereka beriman. Lalu kenapa dinyatakan gugur keimanannya oleh Allah, lalu dilaknat, sehingga kita pun ikut melaknatnya? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hanya karena menolak satu aturan Allah. Disuruh sujud kepada Adam, menolak karena logika saja. Dia menganggap aturan Allah salah. Masa saya harus sujud pada Adam? Adam diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api, dari bahan ciptaan kami lebih mulia. Pantasnya Adam yang harus sujud. Dinyatakan oleh iblis kalau Allah kali ini membuat aturan yang salah. Gugur keimanan 80.000 tahun hanya karena menolak satu aturan Allah. Kalau iblis keimanannya gugur selama 80 tahun hanya karena kufur terhadap satu aturan Allah, bagaimana dengan mereka yang mengaku mukmin lalu mengkufuri sekian aturan dan hukum Allah? Apa mereka tidak lebih iblis daripada iblis? Di negeri kita malah yang seperti itu tidak sedikit, malah yang disebut cendekiawan. Makin berani menolak hukum Allah, makin disebut cendekiawan. Sehingga dugaan saya sangat mungkin banyak umat Islam yang menyolatkan orang yang di mata Allah sudah tidak punya hak lagi untuk disolatkan. Masa iblis punya hak disolatkan? Ini semua akibat sudah tidak jelasnya lagi al-farqu bainal mu'min wal kafir. Fungsi Al-Quran sebagai hudan linnas juga berfungsi sebagai al-furqan, sebagai pemisah, pembeda, agar kita dengan mudah membedakan mana yang mukmin, mana yang kafir, mana hak, mana yang batil, mana yang halal dan haram. Ini semua dibuat kabur sekarang. Sudah tidak jelas lagi mana berbeda antara mukmin dan kafir. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit yang berhak untuk menikmati surga Allah Subhanahu wa taala. Caranya sudah tepat kita memilih beriman, lalu islamkan diri kita secara utuh dalam batas kemampuan kita. Karena Allah tidak akan pernah menuntut kita di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah menuntut seseorang di luar kemampuan yang dia miliki. Mari kita islamkan diri kita dalam batas kemampuan. Mari kita ingatkan setiap orang yang punya kekuasaan untuk memanfaatkan kekuasaannya untuk melaksanakan aturan dan hukum Allah. Al-Quran diturunkan bukan hanya sebatas untuk dibaca, difahami, tapi untuk menjadi pedoman hidup. Yang menjadi pedoman bukan hanya ayat-ayat sholat, zakat, saum, haji, tapi seluruh isi kandungan Al-Quran itu yang harus menjadi pedoman hidup bagi kita. Ini makna dari Allah menyeru pada orang yang beriman itu untuk masuk dalam Islam secara kapal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah.